Drop it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Nur Fitri dari PMI 2A kelompok 6 PKN. Akan menjelaskan tentang HAM, yaitu yang pertama makna sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, serta yang kedua pengertian dan hakikat HAM. Nah, langsung saja pada penjelasan makna sila kelima. Makna sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia memiliki inti yang memiliki inti di dalamnya, yaitu keadilan. Keadilan ini memiliki makna pemenuhan hak dan kewajiban pada hakikat dan kodrat manusia. Nah, makna sila kelima ini sangat erat hubungannya dengan makna keadilan sila yang kedua, yaitu memiliki pengertian memberikan kepada siapapun juga apa yang telah menjadi haknya. Oleh karena itu, inti dari sila keadilan sosial ini yaitu pemenuhan hakikat yang adil. Nah, dalam lingkup nasional, realisasi keadilan diwujudkan dalam 3 segi yang biasa disebut keadilan segitiga, yaitu yang pertama, keadilan distributif, yaitu hubungan antar negara dengan warganya. Negara wajib memenuhi keadilan terhadap warganya, yaitu wajib membagi-bagikan terhadap warganya apa yang telah menjadi haknya. Nah, yang kedua, keadilan bertaat atau legal. Keadilan bertaat yaitu hubungan keadilan antar warga negara dengan negaranya. Jadi dalam pengertian keadilan bertaat ini, warganya lah yang harus memenuhi keadilan terhadap negaranya. Nah, yang ketiga, keadilan kumulatif, yaitu keadilan antar warga negara yang satu dengan warga negara lainnya, atau dengan kata lain, hubungan keadilan antar sesama warga negaranya. Nah, selanjutnya, nilai-nilai keadilan tersebut haruslah merupakan suatu dasar yang harus diwujudkan dalam hidup bernegara ini dengan melibatkan seluruh warganya untuk mewujudkan kesejahteraan dan mewujudkan kesejahteraan seluruh warganya, serta melindungi seluruh warganya serta seluruh wilayahnya, serta mencerdaskan seluruh warganya. Demikian pula nilai-nilai keadilan tersebut sebagai dasar dalam pergaulan antar negara sama bangsa di dunia dan prinsip ingin menciptakan ketertiban hidup. Nah, selain itu, secara kejiwaan, cita-cita keadilan tersebut juga meliputi seluruh unsur manusia, jadi juga bersifat monopluralis, sudah menjadi bawaan hakikatnya untuk manusia bersifat adil. Nah, untuk memenuhi kehidupannya, untuk memenuhi kepentingan hidupnya dan merealisasikan hubungan kemanusiaan selengkapnya, yaitu hubungan manusia dengan dirinya sendiri, hubungan manusia dengan manusia lainnya, dan hubungan manusia dengan Tuhannya. Sekian penjelasan tentang makna sila kelima. Selanjutnya yaitu pengertian dan hakikat HAM. Hak asasi manusia adalah prinsip-prinsip moral atau norma-norma yang menggambarkan standar tertentu dari perilaku manusia dan dilindungi secara teratur sebagai hak-hak hukum dalam hukum kota dan internasional. Mereka umumnya dipahami sebagai hak yang mutlak dan sebagai hak-hak dasar yang seseorang secara inheren berhak karena dia adalah manusia dan yang melekat pada semua manusia. Nah, terlepas dari bangsa, lokasi, bahasa, agama, asal-usul etnis atau status lainnya, ini berlaku di mana-mana dan pada setiap kali dalam arti yang universal, dan ini egaliter dalam arti yang sama bagi setiap orang. HAM kecuali sebagai hasil dari proses hukum berdasarkan keadaan tertentu. Nah, HAM di sini juga memiliki makna, yaitu HAM adalah hak yang melekat pada diri setiap manusia sejak awal dilahirkan, yang berlaku seumur hidup dan tidak
tidak dapat diganggu-gugat oleh siapapun. Sebagai warga negara yang baik, kita mesti menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia tanpa membedakan status, golongan, keturunan, jabatan, dan sebagainya. Hak asasi manusia adalah sebagai hak dasar yang dimiliki oleh manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, bukan dari pemberian manusia ataupun lembaga kekuasaan. Hak dasar meliputi hak hidup, hak merdeka, dan hak milik. Hak yang dimiliki manusia menurut kodratnya yang tidak dapat dipisahkan dari hakikatnya hingga sifatnya suci. Dan menurut Teaching Human Rights yang diterbitkan oleh PBB, hak asasi manusia adalah hak-hak yang melekat pada setiap manusia yang tanpanya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia. Hak hidup misalnya adalah klaim untuk memperoleh dan melakukan segala sesuatu yang dapat membuat seseorang tetap hidup. Tanpa hak tersebut, eksistensinya sebagai manusia akan hilang. Nah, hak asasi manusia ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada anugerahnya. Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati dan dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara hukum, pemerintah, dan setiap orang yang demi kehormatan dan perlindungan harkat dan martabat manusia. Melanggar HAM seseorang bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia. HAM memiliki pada organisasi yang mengurus permasalahan seputar masih banyak terjadi dan belum terselesaikan, sehingga dapat diharapkan perkembangannya dunia HAM di Indonesia dapat terwujud ke arah yang lebih baik. Konsep dasar hak asasi manusia menurut Franz Magseno mempunyai dua dimensi, yaitu yang pertama dimensi universalitas, yakni substansi hak-hak asasi manusia itu pada hakikatnya bersifat umum. Hak asasi manusia akan selalu dibutuhkan oleh siapa saja dan di mana saja dalam aspek kebudayaan dimanapun mereka berada, atau entah itu kebudayaan barat atau timur. Nah, yang kedua yaitu dimensi kontekstualitas, yakni menyangkut penerapan hak asasi manusia bila ditinjau dari tempat berlakunya hak asasi manusia tersebut. Maksudnya adalah ide-ide hak asasi manusia dapat diterapkan secara efektif sepanjang tempat ide-ide hak asasi manusia itu memberikan suasana kondusif, Dengan kata lain, ide-ide hak asasi manusia akan dapat dipergunakan secara efektif dan menjadi landasan etik dalam pergaulan manusia. Jikalau struktur kehidupan masyarakat, entah itu di barat maupun timur, sudah tentu tidak memberikan tempat bagi terjaminnya hak-hak individu yang ada di dalamnya. Nah, berdasarkan beberapa rumusan pengertian HAM di atas, diperoleh kesimpulan bahwa HAM merupakan hak yang melekat pada diri manusia sebagai kodrat dan fundamentalis, sebagai suatu anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus dihormati, dijaga, dan dilindungi oleh setiap masing-masing individu, masyarakat, dan negara. Dengan demikian, hakikat penghormatan dan perlindungan terhadap HAM adalah menjaga keselamatan eksistensi manusia secara utuh melalui aksi keseimbangan, yaitu keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta keseimbangan antara kepentingan seseorang dan kepentingan umum. Upaya menghormati, melindungi, dan menjunjung tinggi HAM menjadi kewajiban dan tanggung jawab bersama antar individu maupun pemerintah maupun aparat negara lainnya. Jadi, dalam memenuhi dan menuntut hak
tidak terlepas dari pemenuhan kewajiban yang harus dilaksanakan. Begitu juga dalam memenuhi kepentingan perseorangan, tidak boleh merusak kepentingan orang banyak. Oleh karena itu, pemenuhan, perlindungan, dan penghormatan terhadap HAM harus diikuti oleh pemenuhan terhadap KAM, kewajiban asasi manusia, dan TAN, tanggung jawab asasi manusia dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, maupun bernegara. Jadi dapat disimpulkan bahwa hakikat dari HAM adalah keterpaduan antara HAM, KAM, dan TAN. Nah, yang berlangsung secara sinergis dan seimbang bila ketiga unsur asasi HAM dan KAM, dan TAM yang melekat pada setiap individu manusia, baik dalam tatanan kehidupan pribadi, kemasyarakatan, kebangsaan, kenegaraan, dan pergaulan global, tidak berjalan secara seimbang, dapat dipastikan akan menimbulkan kekacauan, anarkisme, dan kesewenang-wenangan dalam kehidupan umat manusia. Berdasarkan beberapa rumusan HAM di atas, dapat ditarik kesimpulan tentang beberapa ciri pokok hakikat HAM, yaitu yang pertama, HAM tidak perlu diberikan, dibeli, maupun diwarisi. HAM adalah bagian dari dalam diri manusia yang sifatnya datang dari Tuhan atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. HAM yang kedua, HAM berlaku untuk semua orang tanpa memandang jenis kelamin, ras, agama, pandangan politik, asal usul dari mananya juga, atau tidak juga melihat dari bangsa dan negaranya. Nah, yang ketiga, HAM tidak bisa dilanggar. Tidak seorang pun dapat melanggar HAM. Tidak seorang pun dapat bisa mencabut HAM dari diri manusia yang lain. Tidak seorang pun juga mempunyai hak untuk membatasi atau melanggar hak orang itu. Orang tetap mempunyai HAM walaupun sebuah negara tidak membuat hukum di dalamnya. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Semoga dapat dipahami. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.